Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ya udah kita gas lagi ya, udah tak bahas mineral ya. Oke, soal pertama NiCl ya. Nah, NiCl ya kalau dilihat sih sebenarnya ya kalau mau fair ngomong ya, ya ini sebenarnya udah kelar nih untuk fase koreksinya ke bawah gitu kan. Jadi karena dia naik, pantau besok ya, kalaupun turun ini nggak jauh sebenarnya ya, 8%. Ya seharusnya teman-teman udah punya barang ini ya. Seharusnya udah punya barang ini. Kenapa ya? Karena kalau belum punya lumayan sakit loh kalau turun ke bawah nih. Ini sekitar minus 8% ya. Kalau nanti drop ke bawah sini ya. Jadi hati-hati ya kalau mau masuk ya. Ini Mas Emon tolak ukurku bilang buat yang udah punya barang. Next target kalian adalah di 2020. Cakep ya angkanya ya. Di sini ya. Udah. Gitu doang. Sama pantau untuk ini. Stochastic flow nih. Ini karena udah di atas ya, karena udah di pucuk-pucuk, ya ini rawan sekali yang namanya terjadi koreksi. So, ada potensi untuk lanjutan turun dulu nih. Ini tetap ada, tapi karena dia di sini sebenarnya sudah create yang namanya higher low, basically potensi untuk lanjutan naik gitu ya. Lanjut ya. Ini CL nih. Nah, ya kalau misalnya dibilang yakin apa enggak nih, ya yakin naik sih. Kenapa ya? Karena ya data yang tersaji gitu ya teman-teman ya ngasih tahu bahwa oh NICL asingnya akum terus gitu ya. Jadi ada potensi naik gak? Ya tetap ada gitu ya. Terus dilihat aja nih NICL. Wih cakep ya. Ketua kita BK masuk. Oh ada XL tapi aman nih jumlahnya kurang ya, kecil banget ya jumlah BK masuk 10 kali lipat ya, 10 kali lipat lebih lah daripada si XL gitu kan, si BK-nya. Jadi mantep ya, akumulasinya cakep, buang barangnya AI, AG, PI, Memangguyur, AK, nggak kenal ya. Ya at least kecil lah buangannya ya. Jadi ya I think masih bisa lah ya, targetnya 2000 dulu ya. Lihat juga ya 2000-nya harus klaimnya gede, candle-nya harus solid nih begini. Kalau misalnya panjangan ekor begini ya hati-hati nih, biasanya rawan ya koreksi gitu. Aman ya, aman. Oke, aman ya, sip. Gitu aja untuk aman teman-teman. Lanjut lagi untuk MB, MA ya. Nggak, aman ya. Jadi aman ya, perhatikan teman-teman ya. Ya sebenarnya kan nih 7.500 yang digambar kan udah kesentuh ya. Terus naik lagi kan. Nah jadi ya pantau lagi lah selama dia ini closingnya bener-bener nggak di bawah 7.750 ya, chance untuk dia buat naik lagi tuh masih ada gitu ya, probability-nya. Tapi ya perhatikan juga teman-teman, oh iya di sini ternyata tuh adalah area resistance gitu kan, dan lumayan kuat. Jadi kalaupun teman-teman ngelihat di sini koreksi dulu sebelum naik itu wajar. Tapi ya kalau misalnya memang besok harganya lumayan kuat naik ya bisa aja nih langsung klaim 8.125 gitu. Cek lagi momentum ya, hati-hati ya. Udah lumayan mahal, udah overbought, ada potensi untuk koreksi tetap ada. Jadi perhatikan ya, kalau misalnya nanti asingnya masuknya udah mulai banyak ya oke lah. Tapi aman, nah ini dia hati-hati ya. Buang terus ya. Buang terus ya. Jadi jangan sampai teman-teman sangkut karena ya lihat sendiri gitu ya. Aman tuh kalau naik lambat, tapi kalau masalah ngebanting luar biasa ya. Cepet ya dia kalau ngebanting tuh cepet. Jadi ya teman-teman perhatikan. Karena apa? Karena tolak ukur Mas Emon sebenarnya lebih berat ke asing. Jadi kalau misalnya harga naik tanpa asing, ya kayaknya tuh agak suspicious gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai kecelek ya, masuknya dikit asingnya. Meskipun di sini ULG KZ sih ya, tapi agak aneh aja, amannya asing net sell. Bisa aja dari pasar nego ya, nggak tahu ya. Gitu. Buang barang CP, ZP, XC ya di sini sebenarnya kalau dari flow sih nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Ya menurutku harus agak sedikit aware aja dengan
buangan asing yang masif buat si aman. Jadi kalau misalnya udah agak-agak nggak yakin ya silahkan TP keluar. Ya kalau misalnya nanti harganya naiknya tiba-tiba tinggi gimana Mas? Ya udah, at least temen-temen udah cuan gitu. Itu ya. Next MBMA ya. Nah, ini MBMA itu ya ini juga kalau dibilang potensi kan masih bisa ya, dan kenaikannya sebenarnya udah tutup gap nih. Nah, hati-hati nih. Tutup gap buat turun apa tutup gap buat naik lagi. Nah, ini yang kita lihat. Kalau ternyata flow daripada foreign-nya itu masih kenceng ya, masih naik, ya bisa aja nih gaspol lagi buat si MBMA. Karena ya secara structure dia udah koreksi ya, udah create higher low, terus dia mau naik lagi. Nah, di sisi lain ya kalau teman-teman cek lagi, ini momentum agak-agak nggak sepihak nih dengan kita gitu ya. Ya dengan adanya di sini kebuka gitu kan dan posisi turun, ini ada lanjutan turun nih untuk si MBMA. Potensinya ya, kalau kita ngomongin momentum. Nah, konfirmasi terakhir kita tinggal cek MBMA. Nah, ternyata asingnya masuk lagi. Oke, ini bagus banget ya. Asingnya masuk 32M, kita tinggal cek. Jadi bener-bener mulai asingnya ibaratnya apa ya, masuknya bener-bener beruntun ya dari tanggal 6. Tapi kalau misalnya dilihat bener-bener volumenya cukup tinggi ya dari tanggal 23 nih. Sekali masuk gede, tapi kalaupun ada outflow-nya sedikit gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya MBMA kemarin nggak apa-apa nih untuk di hold gitu ya. Berarti aman nggak aman? Ya kurang lebih gitulah. Nah, untuk MBMA ya AKBK masih masuk, masih oke. Di sini ada XC, YP, tapi jumlahnya kecil. Jadi ya, MG sama Mamang Buyur buang. Jadi ya oke lah teman-teman ya kalau misalnya si MBMA-nya masih mau di hold gitu kan. Tetap ada potensi. Itu sih. Yang next targetnya ke 670 sampai 680 masih bisa lah. Gitu ya. Gitu, terus next lagi NCKL ya. Nextnya NCKL. Nah, untuk NCKL ya sama sih, palingan perhatiin harga komoditasnya juga ya. Terus saranku juga kalau misalnya belum punya barang ya jangan nge-FOMO teman-teman ya, karena naiknya udah tinggi, bener-bener tunggu dulu. Begitu dia koreksi udah agak dalam baru teman-teman consider buat masuk lagi. Nah, di sisi lain ya kalau di sini, ini apakah ada potensi naik ya? Ini tetap ada sebetulnya. Gitu kan. Tapi ya perhatikan lagi lah. Yang penting untuk pergerakan besok ya, kalaupun dia sideways gitu teman-teman, at least dia tuh nggak lewat di bawah 1270, yang mengindikasikan bahwa ya memang pergerakan harga ini masih berpotensi kuat untuk naik untuk NCKL. Nah, di sini ya palingan kita cek aja nih. Buang barang nih. Nah, udah mulai hati-hati ya. Udah mulai buang barang nih. Harganya naik nih. NCKL dari tanggal 6, 7, ya khususnya 6 dan 7 gitu. Jadi naik 2 hari 17%-an. And then teman-teman lihat ternyata asingnya masih buang gitu kan. Pantau lah. Gitu ya, jangan sampai lengah. Terus NCKL yang masuk siapa buat hari ini? Khususnya hari ini CC, IU, SQ, FS. Nggak terlalu menarik, XL masih kecil. Jadi mungkin teman-teman bisa pertahankan meskipun AKBK ya ajet buang, tapi ya CC-nya masih strong lah di sini ya. Jadi masih ada potensi ya teman-teman ya. Si NCKL, tapi perhatikan juga kalau dari segi momentum agak-agak kurang nih sedikit. Gitu. Oke. Untuk NCKL, nextnya Inco. Inco koreksi lagi ya. Nggak tahu sih, pantau lah. Nah, Inco ini, ini gapnya udah habis ya. Nah, ini gapnya udah habis ya. Nah, jadi apa? Jadi ya pantau area supportnya di 6250. Nah, kalau ini drop, ini PR ya, ini ceritanya beda. Tapi selama dia di sini teman-teman bisa ngelihat masih naik nih, ini masih naik ya, ini tetap ada nih potensi untuk naik lagi lanjut gitu ya, masih ada. Jadi memang fokusnya besok ya pilihannya antara dia bisa klaim 6.600 atau dia sideways nih, range 6.250 sampai 6.600 gitu ya. Tapi perhatikan juga kalau dari momentum stokastik slow ya ini udah jenuh banget ya, jenuh beli. Jadi ya ekspektasi untuk teman-teman melihat koreksi itu bisa berpotensi terjadi gitu. Terus tinggal dicek aja nih. Tinggal dicek apa? Tinggal dicek
ini ya. Ini Inco coba. Nah, ini Inco ya masih cakep ya, karena ya mau gimana, asingnya masih masuk terus. Gitu. Jadi yang buat punya Inco kemarin ya silakan di hold. Kayaknya ada potensi untuk lanjut ya. Itu. Terus cek lagi untuk Inco. Ya beberapa masih oke lah. Yang buang barang juga OD, SQDX, AK, XL. Masih oke lah, masih bisa lah. Itu ya, itu untuk MBMA. Terus lanjut lagi teman-teman. Untuk Inco ya, sorry, untuk Inco. Nextnya Indi ya, yang naiknya agak kenceng. Nah ini sama nih, yang punya barang di Indi ya congrats lah. Teman-teman dapat bener-bener pas begitu dia breakout ya. Major breakout, terus naik lagi. Ya next targetnya kemana buat teman-teman yang udah punya barang ya, ini ke 3.500 ya, sini. Ya tergantung nanti ya, kalau misalnya asingnya masih gaspol terus, ya teman-teman bisa lihat nih ada potensi untuk lanjut harganya naik. Tinggal dilihat Indi. Oke, dari tanggal 30 sampai 2. Nah, ini akum terus. Jadi yang buat punya Indi apakah bisa di hold ya, teman-teman masih bisa nge-hold. Nah, yang menarik adalah YUBK-nya masih beli, tandanya potensi untuk naik masih tinggi. Yang buang barangnya justru XL, YP sama NI dan XC, lengkap lah ya. Di congrats buat yang dapat Indi, pertahankan, masih lumayan ya, bisa dapat tambahan 8-9% masih cakep ya, gitu. Oke, itu untuk Indi sobat. Lanjut lagi ke Tins ya, NIKL dulu. Wah banyak nih, NIKL, salah saham, IDX. Nah untuk NIKL, nah ini belum kejemput ya untuk apa namanya, gap yang terbentuk. Jadi ekspektasikan teman-teman dia kenain gapnya dulu, sama dilihat nih, karena gapnya cenderung deket ya, ini ada potensi nih kalau kena 2 kali turun itu bisa terjadi. Karena teman-teman lihat breakdown dari MA 5 sama closingnya besok nih, kalau breakdown juga MA 10, nah ini ada potensi lah nyentuh 374. Momentumnya juga teman-teman lihat, nah ya stochastic slow-nya juga crossing ke bawah gitu aja. Nah kalau misalnya dia mau naik gimana ya, at least kita besok ngeliatnya dia di atas 424 aja itu udah bagus banget, dibandingkan dia naik langsung tinggi-tinggi setinggi-tingginya langit. Enggak ya gitu. Terus ya dicoba aja NIKL, kita cek. Nah ini sebenarnya yang agak kurang. Kenapa? Karena ya asingnya masuknya spike-nya sebentar doang, masih ratusan juta, terus buangannya juga iya sekali spike lumayan gede gitu kan, 700 juta. Itu jadi sebenarnya agak kurang oke lah untuk NIKL ya, kalau teman-teman emang consider mau beli. Kalau misalnya baru mau beli kurang. Ini juga yang masuk kan DR, LG, KK, nggak kenal. Buang barangnya XL, YP, XC, Kangguyur, CP. Ya mungkin kalau teman-teman berpatokan pada fokus yang ngelihat si asing, retail ya, apakah retail ini udah mulai jual ya, potensi naik ada dong, ya ada. Tapi ya balik lagi ya, perhatikan gapnya di sini, jangan sampai lengah. Gitu. Lanjut ya, Tins ya, next ya. Ya ini Tins juga sama lah, karena masih uptrend ya, secara tren ya apakah masih bisa naik ya masih. Nah ini kan juga sebenarnya gap yang terbentuk di sini udah tergenapi lah gitu kan. Jadi apakah bagus ya masih bisa. Terus teman-teman lihat closingnya juga di atas 3.450. Nah ini potensi naik lagi ada nggak? Ya ini tetap ada. Palingan kita lihat nanti siapa yang beli. Jadi next targetnya ya dia klaim 3.600 ini udah bagus ya. Tapi kalaupun nanti sideway di 3.450 ya nggak jadi masalah. Tins. Ini masih akum. Meskipun harganya turun. Oke lah. Masih bisa di hold ya. Nah, Tins, PD, AK, NI, cari retailnya, XL, YP, ya itulah retailnya ya, sama YU buang barang untuk asingnya. Gitu. Next, DKFT ya. Jadi pantau-pantau lah teman-teman ya, ini masih ada potensi naik. DKFT ya. Nah ini sih
Ini kan ada gap ya di atas. Nah, nanti dilihat nih penurunannya. Kalau memang bener-bener asingnya gede ya lebih baik di hold dulu, jangan beli gitu ya kalau mau beli. Nah, terus kalau teman-teman cek ya sebenarnya di area 880 ini wajar banget nih di testing. Kenapa? Karena di sini adalah area support yang dulunya adalah resisten ya, yang udah jadi support nih. Karena ketembus kan. Jadi ini sebenarnya teman-teman ngelihat ekspektasi naik masih ada. Tapi tentunya yang harus teman-teman perhatikan adalah ini. Nah, karena stokastik slow-nya turun, sebenarnya si pergerakan harga itu punya kecenderungan untuk lanjut turun. Tapi selama besok ya dimanapun dia sideway gitu, harga masih ada di atas 880, tetap saja teman-teman masih bisa berpotensi untuk naik lagi minimal klaim 995 gitu ya. Ini gapnya sepanjang ini nih. Dari sini ke sini. Gitu ya. Itu aja sih palingan buat si DKFT. Ini kita cek DKFT-nya gimana mas gitu ya. Oh buangan ya 7M, 2M. Pantau dulu, jangan coba langsung masuk. Masih ada koreksi atau enggak. Karena apa ya, tanggal 12 XL YP ya, sama XC lengkap. Buang barangnya RF sama AK. Jadi wait and see dulu buat DKFT ya, kalau misalnya udah dapet dari bawah, mau consider TP ya TP setengah juga udah oke. Ya. Sama perhatikan nanti 880 ya, seandainya drop ini wajar karena teman-teman ngelihat ya majority di sini udah ada retail ya. Gitu. Oke? Jadi kurang lebih gitu update-nya buat mineral ya, buat saham mineral. Oke?